Lebih baik nyesel beli daripada nyesel tidak beli. Salah satu motor yang gue dapetin pure dengan barter dengan konten. Walaupun pelan, tapi dia tuh bener-bener bikin kalian seneng banget, happy banget ketika riding. Ini adalah satu motor yang pertama kali digantiin olinya sama istri gue. Halo kuy! Sekarang barengan sama gue Dendi Mas di sesi Market Shop. Lihat garasi gue. Kita mungkin mulai dari yang tua dulu kali ya. Kita mulai dari yang paling tua deh, kuy. Nah, kita mulai dari yang paling tua nih. Ini namanya adalah DKW Hummel. Nah, DKW Hummel ini produksi tahun 1971. cc-nya cuma 50 cc. Dulu kalau di STNK-nya ini sebutannya adalah sepeda kumbang, sepeda motor kumbang. Sekarang tuh udah nggak ada yang kayak gitu. Ini spesial banget buat gua karena dapatnya itu dari Pak D gua. Pak D gua dapatnya dari Pak D-nya beliau. Jadi silsilahnya lumayan kental lah di keluarga. Dan ini surat-suratnya lengkap, selengkap-lengkapnya. Fakturnya kalau nggak salah masih ada, bukti bayar pajak tahun 70-an, 80-an tuh masih ada, lengkap banget, masih bisa jalan kadang-kadang. Namanya juga ada motor tua, kalau misalkan dia lagi nggak mau jalan, dia nggak mau jalan. Kadang-kadang kita perlu bismillah dulu baru dia mau nyala. Kalau ditanya market price-nya, sebenarnya ini sekitar mungkin 20-30-an juta. Tapi kalau buat gue, motor ini itu jauh lebih daripada itu karena ya tadi sentimental value-nya. Oke, jadi ini kita mulai dari yang paling tua nih. Lanjut ke motor yang berikutnya. Ini adalah namanya Suzuki RGR. Dibandingkan King pada zamannya dulu, RGR ini tidak begitu populer karena harganya memang lebih mahal daripada RS King. Tapi sebenarnya dia pun lebih kencang. Nah, yang gue punya ini adalah satu generasi awal dari Suzuki RGR dan warnanya cukup rare. Itu warna putih, ada kelir birunya begini. Jarang lah, sampai sekarangnya motor sport tuh jarang yang warna putih kan. Nah, kalau ditanya cerita di balik motor ini adalah motor yang gue beli tanpa seizin istri gue. Dan gue juga beli motor ini tuh tidak lihat barangnya dulu. Gue hanya langsung percaya sama salah satu temen gue yang memang dia penjual motor. Paginya gue nanya, "Bang, ada nggak Suzuki RGR putih?" Pagi itu nanya, "Oke, dicariin." Sorenya langsung ada. Dan karena teman-teman gue selalu bilang kalau ada benda rare, lebih baik nyesel beli daripada nyesel tidak beli. Nah, akhirnya gue nggak pakai basa-basi, nggak nanya bini gue, langsung gue beli. Selang 2 hari baru kita berantem karena akhirnya rekening gue baru ketahuan berkurang jumlahnya, kok lumayan. Mungkin market price sekitar kayak 30-40 juta. Nah, kalau yang ini sebenarnya hanya Suzuki Shogun biasa aja sih sebenarnya. 125 cc, motor yang sebenarnya banyak di pasaran. Tapi yang bikin spesial banget buat gue adalah ini motor pertama yang dibeliin buat gue yang ada plat nomornya. Tanpa disadari pun ternyata tanggal kadaluarsa STNK-nya itu sama persis sama ulang tahun gue. Jadi ini motor spesial banget. Walaupun udah gak pernah gue pakai lagi, tapi terakhir baru kita restorasi. 3 jutaan, 4 jutaan paling di market. Restorasinya kemarin lebih mahal daripada itu. Cuman ditawar pun juga mungkin gak akan gue lepas. Banyak banget deh pokoknya nilai sentimental di motor ini satu ini. Ini adalah GSX-R 150, another Suzuki lagi. Itu juga spesial. Jadi gue tuh baru mulai nge-YouTube tahun 2015. Nah, sekitar tahun 2016 ya, itu gue dikontak sama Suzuki untuk menjadi brand ambassadornya mereka. Nah, waktu itu Suzuki masa-masa sulit. Nah, akhirnya mereka mau mencoba kembali meluncurin si GSX-R 150. Dan gue kebagian satu. Jadi ini mungkin bisa dibilang salah satu motor yang gue dapetin pure dengan barter dengan konten. Nah, makanya walaupun balik lagi nih hanya motor biasa, tapi nilai sentimentalnya kalau buat gue juga tinggi banget gitu. Karena banyak cerita dari modif dan sebagainya. Sampai ada beberapa follower gue yang bilang mereka beli motor ini ya gara-gara keracunan gue bikin konten kayak si GSX 150. Mungkin kalau ditanya value, yang ini ya I don't know, mungkin saya kasih sekitar kayak 20 jutaan. Lanjut ke motor berikutnya. Kalau ini adalah the big boy-nya. Ini adalah BMW R9P, teman-teman. Ini juga yang gue pakai dari awal banget mulai bikin konten di YouTube. Ini adalah motor yang selalu gue pakai. Jadi ini BMW tahun 2014, 1200 cc boxer engine. Dari dulu kepengen punya motor boxer engine gini, akhirnya baru kesampaian di BMW R9P ini. Jadi kalau saya cerita, ya banyak banget sih udah nemenin gue bikin konten
Motor juga ada beberapa kali gue otak-atik dari ganti stang yang nunduk banget sampai punggung gue pegel, tapi kelihatannya keren, sekeren-keren itu. Akhirnya balik lagi ke stang biasa. Ini juga pertama kalinya gue belajar ganti stang sendiri. Yang awalnya terlihat mudah kan, gue pasang pas gue bongkar, gue pasang bisa, pas dinyalain motornya nggak mau nyala. Nggak bisa digas bahkan waktu itu. Jadi gue belajar banyak di motor ini. Ini adalah salah satu motor yang pertama kali digantiin olinya sama istri gue. Ya, istri gue tuh walaupun kayak gitu, tapi dia bisa gantiin oli motor 1200 cc loh teman-teman. Mungkin sekarang kalau second sekitar kopek kali ya. Barunya kalau nggak salah sekitar 700 jutaan. Berlanjut ke motor yang ukurannya imut-imut, yaitu Honda Monkey 125 cc. Ini motor yang gue beli pure gara-gara motornya tuh lucu, gemesin. Kencang sih enggak, tapi dia gemesin banget, dan kebetulan juga susah dapetinnya. Gue beruntung banget waktu itu pas launching, langsung pesan, selang 2 bulan langsung dapat. Karena kalau sekarang kita baru pesan, mungkin baru datang sekitar tahun depan atau berapa bulan lagi, gue nggak tahu, tapi bakal lama banget. Terbukti banget karena sekarang ya si Honda Monkey ini, walaupun gue beli baru sekitar 65 jutaan, tapi sekarang ini bisa gue jual langsung mungkin 80-90 jutaan. Yang namanya investasi di kendaraan tuh ada. Gue sarankan untuk nyobain Honda Monkey karena walaupun pelan, tapi dia itu bener-bener bikin kalian senang banget, happy banget ketika riding. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu ketika kecil, dari dulu itu kita udah kepengen banget punya yang namanya mobil station wagon. Nah dulu dari kecil kakak gue udah selalu bilang, wah wagon tuh keren deh gitu. Teman-temannya juga bilang, wah wagon tuh keren. Dan gue inget banget pernah ngeliat di tetangganya teman gue itu ada station wagon Mercedes-Benz E-Class New Ice W210 yang sampai sekarang gue masih inget warnanya silver, terparkir di depan rumah. Semenjak itu gue kayak, wah anjir, suatu saat gue harus punya yang namanya wagon. Alhamdulillah setelah nabung bertahun-tahun akhirnya dapat juga nih. Ini adalah Mercedes-Benz Station Wagon C-Class W202 atau beberapa orang nyebutnya S202. Nah ini juga sesuatu yang bisa dibilang agak random belinya, karena H-1 sebelum gue beli mobil ini, gue lagi ngobrol sama teman-teman gue. Mereka bilang, ada wagon nih yang cukup dijual murah, agak di bawah pasaran waktu itu. Terus gue buka, oh iya bener juga nih, di bawah pasaran nih harganya. Jadi udah besok lihat deh, kayaknya lagi agak BU kayaknya. Yaudah deh, deal di situ. Dan kedapatan sampai sekarang akhirnya punya wagon. Jadi bisa dibilang wagon ini setelah bertahun-tahun, sejak gue SD kayaknya, bermimpi punya wagon, kedapatan juga punya wagon. Ini adalah salah satu mobil yang enak banget. Kalau ditanya harganya 2,3 tuh off the road. Jadi on roadnya di Indonesia sekitar 2,7 miliar. Mobil yang enak banget dan mobil yang cukup rare. Karena kalau nggak salah tahun lalu tuh cuma kejual berapa ya? 10 unitan atau belasan unit, emang nggak banyak. Tapi sayangnya setelah kalian selesai syuting ini, mobil ini akan dibawa balik sama BMW Indonesia-nya. Jadi media-media biasanya boleh pinjam untuk bikin video. Nah kebetulan gue juga boleh pinjam untuk bikin konten dengan mobil ini. Minggu lebih mobil ini di rumah. Dan ya, jadi gue merasa cukup beruntung karena beberapa kali sering kedapatan mobil keren dari BMW. Ya pokoknya beberapa kali lah dapat kesempatan untuk nyobain mobil-mobil keren dari BMW. Kalau kata Mas Rifat, tidak perlu memiliki, yang penting pernah merasakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode Marky Chop Lihat Garasi Denimas kali ini. Terima kasih sudah mampir. Untuk teman-teman Kui, kalian jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Kui, karena bakal banyak banget konten-konten menarik. Jadi gue sarankan kalian untuk subscribe. Oke? Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share.